Ibu, kita mau belajar tari ya? Iya, kita akan belajar tentang tarian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak hari ini itu kita akan belajar apa ya? Kalau lihat-lihat di PPT-nya itu ada apa itu? Tarian. Tarian ya? Ada tarian. Nah, di sini tuh nanti kita ada tarian, tapi sebelumnya itu Ibu mau mengabsen kalian dengan cara yang berbeda. Nanti ketika Ibu absen, misalnya ya kalian menyebutkan titik koordinat itu, dimana nanti kan misalnya ada titik koordinatnya 2 sama 3. Nah, 2 sama 3 kan X-nya berarti 2 ya, Y-nya berarti 3. Kalau misalkan X-nya itu 2 berarti 2 itu ke kanan. Kalau negatif berarti ke kiri, berarti berdiri, duduk itu harus berdiri kanan gitu ya. Terus kalau yang satunya ke kiri gitu, berarti apa itu kalau positif itu kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Oke, kita mulai dari Mas Andi. Berapa? Memori. Kok kayaknya ada yang nggak semangat ya Mbak Linda, HP-an aja ya, kurang fokus. Sekarang Ibu ice breaking ya, Ibu ice breaking. Kalau Ibu menyebutkan 2 berarti sama dengan 3. Berarti kalau Ibu menyebutkan 4 berarti sama dengan berapa Mbak Linda? Iya benar. Kalau kalian fokus berarti nanti kalian bisa menyebutkan krunya yang Ibu maksud ya. Coba Mas Idhar, kalau Ibu menyebutkan 5 berarti 4, kalau Ibu menyebutkan 2 berarti 2, D-U-A berarti berapa? 3. Iya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, pastikan alat tulisnya sudah tersedia. Kayak geografinya kemarin Ibu sudah suruh download. Apakah sudah di-download? Sudah. Ibu lihat satu-satu. Mbak Nanda, sudah? Sudah. Oke, Mbak Tia. Oke, sudah di-download ya. Nanti kita akan belajar. Nah, lama ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mulai hari ini, Ibu akan mengadakan asesmen diagnostik yang mana nanti Ibu akan mengetes kalian. Kalian kan sudah ada sticky note di atas itu ya. Nanti kalian bisa, kalau Ibu sebutkan pertanyaannya, bisa jawab. Kalau biru itu kalian yakin atau paham. Kalau pink nanti kalian masih butuh bantuan ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang tahu kita kemarin belajar tentang matriks? Matriks itu apa? Acungkan kertas kalian di atas. Kalau kalian paham berarti biru. Oke. Sebagian rata-rata lupa ya kemarin kita belajar tentang apa? Tentang matriks. Oke, yang kedua sebutkan jenis-jenis matriks yang kalian ingat. Acungkan kertas kalian ke atas. Kok kemarin pada lupa semua tuh anak-anak? Kemarin apakah malamnya nggak belajar? Belajar, Bu. Belajar ya, tapi masih lupa banyak yang dipikirkan ya mungkin. Oke, yang ketiga, apa aja sih komponen-komponen dalam matriks? Oke, Mas Idhar paham. Apa aja Mas Idhar? Oh, pinter. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memori. Dan manfaat kita belajar hari ini tuh kita akan mengetahui formasi dalam bentuk penari. Nah, nanti kita akan bisa mengubah menjadi seperti yang kita inginkan, mau ke kanan, mau ke kiri, mundur kayak gitu. Nah, untuk alurnya di sini nanti kita akan mengamati dalam kelompok tersebut, nanti kita akan mengamati berbagai video, ada video dan juga nanti kita eksplorasi serta kita menemukan dalam kelompok. Nah, yang paling menarik ini nanti kita akan mengadakan battle. Jadi antara dua kelompok diperhatikan dengan baik-baik.
Nah, untuk mengingat materi yang sebelumnya, kita kan belajar tentang matriks. Nah, ada yang masih ingat operasi matriks itu gimana? Nah, seperti ini ya. Iya, betul sekali, baris sama kolom. Ibu menggunakan pena dulu. Ya, sudah Bu, sudah. Tapi lain PPT-nya Bisa nanti. Bisa. kembalikan dulu. Oh, itu Bu tidak yang belum Bu. Itu Bu. Yang atas itu Bu tidak. Nah, atas sendiri. Ya. Nah, ketika kita mau mengalihkan ini, itu kita bisa melakukan operasi misalnya A itu dikalikan dengan X, terus B dikalikan dengan X, kayak gitu dan seterusnya. Di bawahnya juga kayak gitu. Lalu nanti kita ngapain sih Bu dengan matriks? Kita nanti akan menghubungkan bagaimana formasi penari itu kita bisa lakukan dengan matriks kita untuk mengetahuinya. Nah, anak-anak, adakah dari kalian itu yang hobinya menari? Di kelas ini ada yang hobinya menari, pasti orangnya lincah-lincah itu. Andi jago menari? Ikut sanggar di mana Mas Andi? Oh, malahan yang ngelatih Wih, keren sekali. Nah, anak-anak, kalian pasti mau berangkat sekolah itu bercermin kan? Bercermin. Kalau kalian amati dalam misalnya ini ibu bercermin. Nah, kalau ibu gerakan ke kanan ke kiri itu pasti menentukan gerakannya enggak? Iya, pasti menentukan gerakannya. Nah, kita amati penari itu. Misalnya di sini bayangannya. Kalau penarinya mengangkat ke sini, apakah yang di bayangannya kakinya apa ke tangannya? Kalau ibu gini. Iya, tangannya gitu ya. Nanti kita akan menemukan polanya. Oke, di dalam penari ini adakah polanya yaitu ini di bajunya. Biasanya itu polanya ada yang berbentuk datar, lurus, ke kanan, ke kiri, kayak pola-pola kayak gini. Jadi kan membentuk pola apa? Pola vertikal, ada yang vertikal, horizontal, jadi disesuaikan. Nah, ibu punya video tarian yang bisa kalian amati. Nah, kalian bisa mengamati dalam posisi penarinya, polanya, hubungannya. Ada yang tahu anak-anak ini tarian apa? Tahu Dayak. Iya, Dayak, pintar sekali. Tari Dayak itu dari mana ya? Papua. Yang itu, siapa yang bilang? Papua. Oh, Mbak Desinta kok tahu ya? orang Kalimantan. Oke. Dewi taplak wih. Anak-anak, kita bisa melihat ya hubungan posisi penari dan bayangan di lantai itu yang bagaimana? Coba kalian buka di lembar kerja kalian yang dari perwakilan dari kelompok yang sini namanya kelompok jenius, yang ini kelompok pintar. Ayo dari kelompok jenius, posisi antara penari dan bayangannya itu bagaimana? Saat mengangkat tangan kanan, bayangannya itu tangan Oke, kalau dari kelompok yang pintar, pintar memori. Nah, kita bisa melihat ya bahwa posisi penari dan bayangan di lantai itu misalkan kita mengangkat tangan kanan, di cerminnya itu yang diangkat tangan kiri. Terus pola yang terbentuk antara penari dan bayangannya, ya, pola yang terbentuk apa? Vertikal. Pola vertikal. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pada GeoGebra. Kita akan melihat polanya dalam GeoGebra, hubungan penari dan bayangan di lantai. Kalau misalnya kita mau membuat gerakan ke kanan, ke kiri kayak gitu, bayangannya ada di mana aja sih?
Ya, sebentar. Nah, anak-anak, ini nggak mau nyala. Ya, anak-anak coba kita lihat ya, nanti kita akan mengamati dalam GeoGebra tadi hubungan penarinya. Kita misalkan coba ada yang mau praktek ya, kelompok mana nanti akan menjadi nilai keaktifan kalian. Ibu bantu. Ayo perwakilan dari kelompok bekerja sama ke depan yuk. Ayo mana sini. Nah, langkah yang pertama kita akan membuka pengaturan ini. Nah, kita akan menampilkan sumbu koordinat dan juga melengkapi isi-isinya biar nanti kita tahu lebih jelasnya. Nah, dalam di sini, ayo misalkan kita posisi penarinya di titik 0,1. 1,0 ya, 1,0. Jadi kita buat titik baru. 1,0. Ya. Itu benar. Terus Yang kedua, 0,1. nah, nanti kita akan mengamati proses bayangannya. Kita pilih yang transformasi ke bawah. Ya, kita pilih refleksikan objek pada garis. Ya, pilih di bayangan A, kita refleksikan ke sumbu. Nah, kita tahu ya anak-anak bahwa dalam bayangan penari A itu akan muncul bayangannya di berapa? Di -1. Sedangkan pada penari B itu akan muncul di berapa koordinatnya? Di -1. Iya, -1. Oke, bisa kembali anak-anak. Iya. Terima kasih. Nah, jangan lupa menuliskan di lembar kerja kalian ya anak-anak. Yang pada bagian kalian pilih, nanti kalian praktekkan di GeoGebra masing-masing di halaman 3. Dibuka, misalnya kelompok ini tadi dapat kelompok berapa? 2 apa 1? 2. Berarti pilih yang 2 dilingkari. Yang 2. Terus yang ini kelompok 1, berarti yang dilingkari yang 1 ini ya. Iya. Lalu dalam tugas kelompok nanti kalian akan menuliskan titik awal dan bayangannya ya, kayak yang ibu jelaskan tadi. Nah, terus dari data yang kalian peroleh, apakah membentuk pola? Iya. Ketika bayangannya di titik A, itu kan menghasilkan bayangan B. Ketika posisi penari di titik A akan menghasilkan bayangan di titik B. B. A. A aksen. Ketika di titik B menghasilkan B aksen. Jadi berubah ya. Ketika bayangannya tadi 0,1, kita refleksikan dengan matriks sumbu X, itu akan menghasilkan yang pakai operasi tadi, operasi matriks. Gimana? Direfleksikan pre-memory. Nah, anak-anak bisa melihat ya bahwa bayangan objek dan bayangannya itu akan jaraknya sama. Sekarang kita akan memulai ke battle. Anak-anak dipersilakan maju untuk perwakilan kelompok. 1 menit. Satu-satu. 1 menit. Maju ke depan ya. Kita akan battle.
Oke, siap ya. Nah, jadi peraturannya nanti, tadi kan kita sudah mengamati dalam GeoGebranya dan sudah menemukan ibu nanti akan nyeting, jadi berdirinya di sini. Nanti ketika ibu membacakan pertanyaan, nanti kalian jawab A atau B gitu ya. Oke? Oke, soal yang pertama, jika penari berada di koordinat 3,5, bayangan di lantai akan berada di ya, kelompok 2. B, kurang tepat. Kita ulang lagi, kita ulang. Ayo disemangati ya teman-temannya. Kamu yang tak lihat Oke, soal yang pertama, gak usah terkecoh ya. Sifat utama refleksi yang kita lihat dari tari Dayak yaitu A atau B? Ya. Oke, benar sekali, kasih aplaus. Oke, silakan kembali ke tempat. Oh, sebelumnya maju dulu ke depan. Per kelompok maju dulu ke depan. Di sini ibu akan mengasihkan hadiah pada kamu. Oke. Kasih kalung ya. Kembali. Iya. Pulang Bu. Oke. Baca lagi Bu. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Dari yang kita pelajari tadi, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bahwa posisi penari dan bayangannya itu apa? Selalu sama dari tempat yang. Iya, benar sekali, tepat sekali anak-anak. Oke, sebelum ibu mengakhiri, jangan lupa dipersiapkan untuk besok ulangannya ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi terhadap sumbu Y. Sekian yang bisa ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.